Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Berkah Bertani DSR. Kami doakan semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat selalu dan dapat beraktivitas sehari-hari. Di sini akan kita coba ya bagaimana perkembangan tanaman cabai merah kita yang sudah berumur 40 hari setelah kita tanam. Sini perlu kami beritahukan bahwa kita sudah melakukan pemupukan sebanyak 6 kali dengan cara dikocor ya sahabat sekalian. Tentunya cabai merah kita yang sudah berumur 40 hari setelah pindah tanam ini sudah memasuki fase generatif. Di fase generatif inilah tanaman cabai merah kita memerlukan perawatan yang lebih ekstra atau lebih maksimal, karena biasanya di umur 40 hari setelah pindah tanam atau di fase generatif ini tanaman cabai merah memerlukan perawatan yang lebih maksimal, karena di fase generatif ini atau di fase pembungaan atau pembuahan ini membutuhkan pemupukan yang lebih banyak dari sebelumnya ya sahabat sekalian. Berbunga ya sahabat sekalian. Nah, di saat tanaman cabai merah kita ini sudah memasuki fase generatif, yaitu fase pembungaan atau pembuahan, tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu memberikan nutrisi pada tanaman cabai merah kita agar bunga tadi bisa jadi dan tumbuh dengan maksimal. Tentu di sini diperlukan yaitu seperti pupuk ya sahabat sekalian. Itu di saat seperti ini pupuknya perlu kita berikan, terutama itu adalah fosfat dan kalium, karena fungsi daripada fosfat itu adalah untuk supaya buah kita itu bisa tumbuh dengan maksimal atau besar, dan gitu juga dengan pupuk unsur hara kalium itu untuk supaya bunganya tidak mudah rontok ya sahabat sekalian. Di sini seperti pupuk MKP seperti video sebelumnya kita berikan pupuk MKP Merauke, yaitu kandungannya fosfat dengan kalium. Itu kita lakukan dengan cara dikocor, dan bisa juga kita lakukan dengan cara kita penyemprotan langsung ke daun supaya prosesnya lebih maksimal lagi dibandingkan kita melakukan dengan pengkocoran. Sahabat sekalian bisa gunakan seperti MKP KNO 3 ataupun MKP Merauke. Yang penting apapun itu produknya, upayakan kandungannya itu lebih banyak unsur haranya itu fosfat dengan kalium, karena di fase generatif ini sangat membutuhkan pupuk yang mengandung unsur hara fosfat dan kalium yang cukup tinggi supaya pertumbuhan bunga dan buah kita nanti bisa lebih bagus lagi sahabat sekalian. Nah, itu tadi adalah masalah untuk pemupukan, dan selanjutnya adalah untuk perawatan. Ini perlu kita lakukan perawatan untuk mengendalikan serangan hama, yaitu hama ulat. Banyak sih ya sahabat sekalian hama yang menyerang daripada tanaman cabai merah kita ini. Di sini kita lakukan penyemprotan
intervalnya 3 hari sekali kita lakukan penyemprotan inseksida yang berbahan aktif. Yang pertama yaitu metomil, asefat, dan beneconazole. Itu kita lakukan penyemprotan pada tanaman cabai kita untuk mengendalikan serangan hama ulat dan lain sebagainya. Lalu kami sharing ya kepada senior-senior saya. Saya tidak memandang apa itu tua ataupun muda, tentunya dalam hal budidaya cabai merah, walaupun sobat sekalian lebih muda, namun cukup berpengalaman di tanaman cabai ini, saya mohon sharing-sharingnya atau masukannya supaya tanaman cabai kita ini bisa tumbuh lebih bagus lagi dari yang kita lihat sekarang ini. Dalam perawatan cabai merah ini membutuhkan ataupun pengalaman yang biasa sahabat-sahabat lakukan atau senior-senior saya. Jadi kepada para petani cabai merah, saya mohon masukannya, karena tentunya walaupun saya melihat tanaman cabai merah saya ini, saya cukup puas sih, tapi ada beberapa faktor yang mungkin dari segi kekurangannya. Dan di sini juga bukan berarti tanaman cabai merah ini bersih dari serangan hama ya sahabat sekalian. Ini pun sudah ada terserang. Seperti ini sahabat sekalian ya daunnya. Ini sudah terserang ya sahabat sekalian. Makanya saya perlu masukan dari para sahabat sekalian. Nah, di sini ada juga nampak ini ulat nih sahabat sekalian. Ini ada ulatnya nih sahabat sekalian. Jadi saya perlu masukan ya dari sahabat sekalian. Ini sudah kita lakukan penyemprotan ini dengan inseksida tadi ya sahabat sekalian, metomil dengan asefat, namun ulatnya belum ada yang nampak dia mati sahabat. Sudah mulai diserang oleh hama ulat daun. Jadi saya mohon masukannya, inseksida apa yang ampuh untuk membasmi serangan ulat daun pada tanaman cabai merah kita ini. Jadi demikian video saya ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel kita bisa berkembang terus. Oke sahabat sekalian, salam berkah bertani DSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.